Salam pemirsa setia Mata Ketiga. Sebelumnya Mata Ketiga mengucapkan terima kasih atas dukungan teman-teman selama ini. Semoga ke depan channel ini akan terus berkembang dan lebih baik dalam menyajikan misteri dunia. Hari ini Mata Ketiga akan bincang-bincang sejenak tentang makhluk atau objek luar angkasa. UFO, alien, dan makhluk luar angkasa lain adalah topik yang selalu menuai perdebatan. Banyak yang meyakini bahwa mereka benar-benar ada, namun banyak pula yang menampiknya. Namun berdasarkan kisah yang diceritakan langsung oleh para astronot, terdapat sejumlah peristiwa aneh yang pernah terjadi di luar angkasa. Sebagian darinya dikaitkan dengan alien atau makhluk luar angkasa lainnya. Penampakan UFO kerap terjadi sejak tahun 1940-an. Di antaranya tidak sedikit dari mereka mengaku pernah mengadakan kontak dekat dengan alien. Meski tidak ada pengakuan resmi, tetapi hal ini tidak menghentikan rasa penasaran orang-orang terhadap alien atau makhluk luar angkasa lainnya. Sebenarnya apa yang ada di kedalaman alam semesta? Terkait pertanyaan ini, mereka yang berhak bicara adalah para astronot dari berbagai negara. Dalam sejarah, memang banyak astronot yang pernah menyaksikan objek asing bahkan makhluk tak dikenal di luar angkasa. Misalnya pada Juli 1984, kosmonot Rusia di stasiun luar angkasa Soviet Salyut-7 berada pada hari ke-155 dari misi mereka. Ini juga merupakan hari di mana kelompok tersebut melaporkan cahaya dan makhluk aneh. Saat itu, 6 astronot Soviet di stasiun luar angkasa melihat benda bercahaya berbentuk peri dan seakan tersenyum pada mereka. Tentu saja ada banyak contoh kejadian seperti ini. Selain itu, ada tokoh besar yang secara terbuka mengungkapkan penampakan alien, seperti mantan Presiden Rusia Dmitry Medvedev dan mantan Menteri Pertahanan Kanada Paul Hellyer. Hal ini tak pelak membuat orang-orang merenungkannya. Apakah ada alien di sekitar kita? Dan siapa yang diam-diam melindungi umat manusia di bumi? Sebuah foto mirip peri yang diambil oleh NASA pada 30 Juli 2015 menarik perhatian banyak penggemar UFO. Sosok bayangan yang indah dalam foto itu bak bidadari yang sedang terbang. Pada 16 November di tahun yang sama, NASA kembali menangkap objek seperti wujud peri yang bersinar. 2 kali penampakan peri ini membuat penggemar UFO mengaitkannya dengan insiden penampakan peri di stasiun luar angkasa Salyut-7 yang sempat membuat heboh 60 tahun yang lalu. Mungkinkah ada makhluk bersayap yang diam-diam melindungi manusia dari luar angkasa? Mari kita telusuri bersama penampakan peri di stasiun luar angkasa Salyut-7 ketika itu. Waktu kita tarik mundur ke tahun 1950-an. Saat itu, 2 negara adidaya dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet berada dalam situasi konfrontasi. Keduanya bersaing untuk menjadi hegemon dunia. Tetapi karena kekuatan mereka setara, sehingga tidak ada yang berani meluncurkan perang panas dengan gegabah. Oleh karena itu, konfrontasi kedua negara umumnya dilakukan dengan cara dingin seperti persaingan teknologi, persaingan militer, persaingan antariksa, dan persaingan diplomatik. Di antaranya perlombaan luar angkasa adalah salah satu mata rantai penting bagi Uni Soviet dan Amerika Serikat untuk merebut posisi yang menguntungkan. Pada awal perlombaan antariksa, Uni Soviet selalu berada di depan Amerika Serikat. Tidak hanya meluncurkan satelit buatan pertamanya pada tahun 1957, tetapi juga berhasil mengirim Yuri Gagarin ke luar angkasa pada tahun 1961. Sampai pada tahun 1969, Armstrong menjadi orang pertama yang mendarat di bulan. Hal ini mendorong Uni Soviet untuk mengubah haluannya dengan membangun stasiun luar angkasa, dan program Salyut pun direalisasikan ketika itu. Salah satu stasiun luar angkasa yang disebut Salyut-7 adalah lokasi di mana penampakan peri antariksa itu terjadi. Penampakan peri di luar angkasa. Salyut-7 diluncurkan pada 19 April 1982 dan menyelesaikan misinya dengan gemilang pada 7 Februari 1991. Selama 9 tahun pelayanannya, ada 2 penampakan peri di luar angkasa. Karir Salyut-7 telah menambahkan warna legendarisnya. Pada 12 Juli 1984, untuk kali pertamanya,
kosmonot Soviet menyaksikan peri di luar angkasa. Saat itu ada 3 kosmonot di stasiun luar angkasa, termasuk Leonid Kizim, Vladimir Solovyov, dan Oleg Aktov. Dari jendela bundar, mereka bertiga melihat sekeliling stasiun luar angkasa tampak diterangi oleh api. Mereka tiba-tiba panik dan mengira ada kebakaran di suatu tempat di stasiun luar angkasa karena korsleting, tetapi segera mereka menyadari bahwa cahaya itu mungkin berasal dari luar. Mereka melihat awan oranye seperti nyala api mengambang di luar jendela kapal. Cahaya yang dipancarkannya sangat terang, nyaris menutupi seluruh stasiun luar angkasa. Namun detik berikutnya, mereka bertiga yang masih merasa aneh menyaksikan sesuatu yang ganjil. Tampak dari gumpalan awan yang bersinar itu, 7 objek berwujud peri, seakan-akan manusia yang memiliki sepasang sayap terbang di luar angkasa. Tapi peri ini jauh lebih besar dari manusia biasa pada umumnya. Ketiga kosmonot terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Beberapa menit kemudian, ke-7 peri itu tiba-tiba lenyap. Saking anehnya, bahkan ketiga kosmonot itu bertanya-tanya, apakah pemandangan yang mereka lihat hari itu benar-benar terjadi atau hanya halusinasi? Pada hari kelima setelah penampakan itu, stasiun luar angkasa Salyut-7 dikunjungi 3 kosmonot baru. Mereka adalah Vladimir Zanibekov, Vladislav Volkov, dan Svetlana Sapitskaya. 3 kosmonot Soviet yang baru ini merasa fantastis ketika mendengar sepenggal cerita tentang peri di luar angkasa, tetapi tidak bisa menjelaskannya. Namun peristiwa itu terjadi lagi ketika ke-6 kosmonot Soviet itu mengabaikan hal itu. Pada 21 Juli 1984, pemandangan yang sama muncul lagi. Saat itu ke-6 kosmonot di stasiun itu melihat secara bersamaan objek terbang menyerupai peri. Yang lebih menakjubkan lagi, peri-peri itu bahkan seakan tersenyum kepada mereka. Tak lama kemudian, ke-6 kosmonot itu memasuki kondisi tenang dan nyaman, tetapi beberapa menit kemudian kawanan peri itu pun pergi. Menurut ingatan para kosmonot, objek menyerupai peri di luar angkasa itu tingginya sekitar 80 kaki atau 25 meter dan sayapnya seukuran pesawat sipil Boeing 747. Para peri itu terlihat sangat baik dan seakan berbagi kebahagiaan dengan ke-6 kosmonot Soviet itu. 2 kali penampakan peri di luar angkasa itu juga menarik perhatian besar saat itu. Pada tahun 1985, Washington Post melaporkan kejadian tersebut dengan tajuk "Melihat Peri Raksasa di Luar Angkasa" sebagai headline untuk melaporkan secara rinci pengalaman kosmonot Soviet menyaksikan makhluk seukuran pesawat dengan raut wajah manusia, tetapi selalu ada perdebatan terkait kejadian tersebut. Ada yang dengan gembira berpikir itu adalah bukti keberadaan alien, sementara lainnya tidak sependapat. Menurut mereka, bahwa itu mungkin halusinasi kolektif para kosmonot karena kekurangan oksigen atau gugup. Namun anggapan halusinasi itu juga telah dibantah oleh banyak orang, karena ke-6 kosmonot tersebut menjalani pemeriksaan fisik secara menyeluruh setelah kembali ke bumi dan tidak ditemukan tanda-tanda hipoksia atau masalah fisik dengan mereka. Selain itu, ada pandangan yang relatif populer bahwa para kosmonot salah memahami pantulan di ruang angkasa itu sebagai apa yang disebut peri oleh mereka, karena panel surya dipasang di luar kabin kerja stasiun luar angkasa yang akan memancarkan cahaya oranye akibat refleksi, sehingga para kosmonot mengira objek itu adalah peri. Teori ini sekilas terdengar masuk akal, tetapi tidak dapat dijelaskan dengan meyakinkan. Bagaimana cahaya yang dipantulkan dapat dilihat secara jelas oleh para kosmonot seiring dengan stasiun luar angkasa yang terus bergerak ketika itu. Pada saat yang sama, ada yang curiga bahwa para kosmonot berbohong untuk suatu tujuan. Mereka sama sekali tidak pernah melihat apa yang disebut peri luar angkasa. Sebenarnya, cukup banyak astronot Amerika mengaku pernah menyaksikan objek bercahaya menyerupai peri. Pada Februari 2010, ketika Dr. Stephen Macon Greer, pendiri Center for the Study of Extraterrestrial Intelligence atau Pusat Penelitian Kehidupan Cerdas Makhluk Luar Angkasa, mengorganisir personelnya untuk melakukan eksperimen kontak tipe 5 di Florida.
Ia juga pernah menangkap objek bercahaya berbentuk peri dan warnanya juga mirip dengan yang disaksikan oleh kosmonot Soviet. Namun baik itu foto peri yang diambil pada tahun 2010 atau yang 2 kali ditangkap oleh NASA pada tahun 2015, di mana karena waktu telah berlalu terlalu lama, sehingga orang-orang tidak dapat memastikan apakah objek bercahaya ini ada hubungannya dengan kawanan peri yang disaksikan oleh para kosmonot Soviet. Bagaimana menurut teman-teman? Benarkah ada makhluk asing berwujud peri di luar angkasa yang melindungi bumi? Mungkin kita bisa menemukan jawabannya dari beberapa tokoh senior. Pada tahun 2012, mantan Presiden Rusia dan Perdana Menteri Federasi Rusia Dmitry Medvedev pernah pertanyaan tentang alien dalam sebuah rekaman langsung, dan pernyataannya kemudian dianggap oleh banyak orang sebagai dasar keberadaan alien. Pada 7 Desember 2012, Medvedev diwawancarai oleh REN TV Rusia. Setelah secara resmi menjawab pertanyaan kelima wartawan, dia melanjutkan menjawab beberapa pertanyaan informal. Terkait pertanyaan tentang alien yang diajukan oleh salah satu reporter, Medvedev menjawab seperti ini. Presiden Rusia diberi folder khusus yang sangat rahasia yang berisi informasi tentang alien yang pernah mengunjungi bumi. Seiring dengan pernyataannya itu, orang-orang yang hadir merasa agak sulit dipercaya. Kemudian Medvedev mengatakan bahwa dia tidak boleh membocorkan berapa banyak alien yang berbaur di antara kerumunan. Jika dibocorkan, itu pasti akan menyebabkan kepanikan masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat dapat mencari tahu dalam film dokumenter Men in Black karena film dokumenter itu memiliki bukti faktual. Pidato ini seketika memicu banyak diskusi setelah dilaporkan media. Ada yang menganggap bahwa hal itu dikarenakan sang Perdana Menteri mengira wawancara sudah selesai, jadi dia secara tidak sengaja menceritakan rahasia keberadaan alien ketika berbicara dengan reporter. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu hanya pernyataan lucu oleh sang Perdana Menteri untuk menanggapi pertanyaan wartawan. Singkatnya, tidak ada satu kelompok pun yang bisa meyakinkan pihak masing-masing. Hingga beberapa tahun terakhir, banyak orang masih melakukan berbagai analisis pada video wawancara Medvedev saat itu, tetapi tidak dapat menemukan jawaban yang pasti. Namun cukup banyak orang yang menghubungkan penampakan peri di luar angkasa pada tahun 1984 itu dengan pernyataan Medvedev dan menggunakannya untuk menjelaskan bahwa peri yang disaksikan oleh 6 kosmonot Soviet ketika itu memang merupakan makhluk luar angkasa yang lebih maju daripada manusia bumi. Dewasa ini, alien mungkin telah datang ke bumi dan hidup di sekitar kita, tetapi kita tidak menyadarinya. Pasalnya, mantan wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kanada periode 1963-1967 pernah berulang kali tampil di hadapan publik untuk membuktikan keberadaan alien. Pada sidang dengar pendapat UFO yang diadakan di Washington pada tahun 2013, Paul Hellyer secara terbuka menyatakan bahwa ada lebih dari 80 jenis alien di bumi dan para pemimpin utama dunia menyadari hal itu. Bahkan ada 2 ras alien yang bekerja untuk pemerintah Amerika Serikat. Dia juga mengkritik beberapa orang karena kesombongan dan kenaifan mereka. Dia mengatakan bahwa banyak ras yang lebih maju daripada manusia di alam semesta. Tingkat peradaban mereka tidak dapat dibandingkan dengan manusia di bumi, tetapi pada saat yang sama mereka sama sekali tidak sombong, sebaliknya sangat rendah hati. Namun banyak orang yang masih menolak untuk mengakui keberadaan peradaban alien. Ini sangat naif. Selain itu, Paul juga berbicara tentang keberadaan alien di berbagai kesempatan. Meskipun sebagian orang masih menampiknya, tapi mengingat Paul adalah Menteri Pertahanan Kanada, kata-katanya bukannya tidak berdasar, bukan? Seperti yang dikatakan Paul, luasnya alam semesta itu tidak terbayangkan oleh kita. Manusia juga seharusnya merasa kagum sekaligus takjub terhadap alam semesta. Terkait banyaknya misteri yang belum terpecahkan yang mirip dengan peri di luar angkasa dalam sejarah ini, tingkat teknologi manusia saat ini masih jauh dari cukup untuk memecahkan misteri ini. Tetapi kita percaya bahwa ketika manusia merenungkan kehidupan di alam semesta dan terus menjelajahi ruang angkasa, suatu hari nanti kebenaran tentang objek asing atau peri di luar angkasa akan terungkap. Pada saat itu, mungkin manusia dapat hidup berdampingan secara damai dengan makhluk luar angkasa. Wallahu alam.
Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.